Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom dengan NIM 2022230025. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan manajemen pengguna di IDSQL. Mari kita coba untuk praktikumnya. Di sini pertama-tama langkah pertama itu persiapkan database dan table. Di sini kita buat create database DB keamanannya dengan use database keamanannya. Di sini ada tabel karyawan dengan ID integer, primary key, auto increment, namanya varchar dengan karakter 100, jabatan varchar sama juga, gaji dengan integer. Di sini insert karyawan nama jabatan gaji dengan value isinya yaitu pertama Ali dengan jabatan manager dengan gaji 100 juta, selanjutnya ada Budi, jabatan staf dengan 500 juta. Di sini ada Citra, HR dengan gaji 70 juta. Selanjutnya di sini kita sudah buka Laragonnya, sudah buka Laragonnya, kita mulai dan kita buka database-nya akan menuju ke Heidi SQL. Nah, di sini Heidi SQL kita ketik query-nya tadi. Query-nya create database DB keamanan, create table juga, dan insert value-nya. Nah, kita run. Nah, kita refresh. Nah, sudah ada database keamanannya di sini karyawan. Nih, table karyawannya ID dengan data type-nya integer, auto increment namanya varchar dengan karakter 100 jabatan juga, gaji integer dengan karakter 10. Di sini datanya seperti sama kayak tadi, value-nya Ali manager dengan 10 juta, Budi staffnya 5 juta, dan Citra dengan gaji 7 juta. Di sini selanjutnya Selanjutnya, langkah keduanya membuat user dan memberikan hak aksesnya. Membuat user baru, pertama create user staff 1 dan HR 1. Kita coba di sini, kita buat query baru. Nah, di sini create user staff satunya dengan identify by-nya password 123. Kita run. Kita refresh. Nah, untuk kita lihat usernya sudah menambah atau belum, kita klik di sini sebelah refresh ada namanya Manage User Authentication dan Privilege. Kita klik. Nah, sudah ada untuk staff satunya di sini username staff satu from host dengan localhost passwordnya tidak ada. Di sini selanjutnya kita buat lagi HR-nya. Sini ini kita run. Nah, sudah kita refresh. Nah, sudah ada HR satunya dengan username HR satu from host localhost, password tidak ada, dan selanjutnya langkah ketiganya, langkah langkah kedua bagian B memberikan hak akses spesifikasi misalnya staf satu diberikan database keamanan karyawannya dan HR satu update gaji on database keamanan karyawannya. Kita sini user staff hanya boleh melihat data, user HR boleh melihat dan memperbarui gajinya. Kita coba, kita buat query baru di sini. Nah, user staff hanya boleh melihat data saja. Kita run, kita refresh. Nah, kita lihat staff satu. Nah, di sini allow access to-nya table database keamanan karyawan dan karena dia hanya bisa melihat data di keamanan karyawan saja.
Selanjutnya untuk HR-nya, untuk HR-nya, nah di sini user HR boleh melihat dan memperbarui gajinya. Kita run, nah kita refresh, kita lihat HR1. Nah, di sini allow aksesnya boleh ke tabelnya dan boleh kolom bagian gajinya. Kalau tadi staf satunya hanya boleh akses ke database list dari melihat datanya. Kalau HR boleh melihat dan memperbarui datanya. Oke, selanjutnya langkah ke C, masih langkah kedua bagian C, uji akses dengan perintah plus dan login. Di sini plus privilege ini untuk digunakan untuk menerapkan perubahan hak akses yang telah diberikan. Kita plus karena sudah kita tadi lihat sudah berubah, nggak apa-apa kita run lagi. Nah, kita refresh. Nah, seperti sama kayak tadi, step satunya dengan akses tabelnya saja. Kalau HR boleh tabel dan kolom bagian gajinya saja. Nah, selanjutnya bagian D, bagian D uji login ke MariaDB. Gunakan dua season atau command line terpisah dengan MySQL min U step 1 min P. Selanjutnya MySQL min U HR min P. Selanjutnya kita jalankan query berikut. Uji oleh staf satu selection bintang from karyawan, update karyawan set gaji 20 juta. Where ID ini harusnya gagal karena staf nggak boleh set gajinya. Kita buat query baru lagi. Nah, di sini kita run. Nah, di sini untuk bagian ID 1 dengan nama Ali, jabatan manajer masih gaji 10 juta. Di sini kita oleh staf satu mintanya 20 juta. Karena dia staf satu tidak boleh mengubah apa-apa, hanya melihat datanya saja. Nah, selanjutnya kita uji untuk HR-nya. Harusnya berhasil karena HR boleh menambahkan gajinya. Kita run. Nah, di sini, nah di sini sudah berubah. Karyawannya bagian kedua, ID kedua di sini Budi dengan jabatan gaji sudah naik ke 8 juta. Nah, seperti itu. Mencabut akses. Uji kembali apakah HR1 masih melakukan update. Kita buat query baru tadi di sini mencabut aksesnya. Nah, kita run, kita refresh, kita lihat. Nah, XR tidak bisa melihat dan mengubah gaji dalam data tersebut karena sudah dicabut hak aksesnya dari query yang kita masukin tadi. Selanjutnya, bagian ketiga, simulasi keamanan. Studi kasus user development. Development, developer hanya boleh mengakses struktur tabel, tapi tidak boleh membaca data sensitif. Kita create user, kita buat query baru, create user, kita run. Nah, sini kita refresh. Nah, sini udah ada developer 1. Selanjutnya di situ grand show.
View show database to onto Dev 1. Nah, kita run lagi, kita refresh. Nah, di sini sudah database-nya global privilege. Selanjutnya, access denied. Oh, sini uji akses apakah develop satu bisa melihat tabel tapi tidak bisa membaca data gaji. Kita selanjutnya kita tugas di sini buat user admin gaji yang bisa mendapatkan dan menghapuskan data karyawan. Kita coba, kita coba, kita hapus-hapus dulu yang tadi soal tadi. Nah, kita rename soal satu. Nah, di, di soal satunya adalah buat user admin yang bisa mendapatkan dan menghapus data karyawan. Di sini kita create dulu user, create user, admin gaji, localhost, admin gaji, localhost, identify by passwordnya admin 1 2 3 di koma, terus kita running. Nah, sudah kita refresh. Nah, sudah ada admin gaji. Kita terus kita buat user ini berperan sebagai administrator gaji yang dapat melakukan insert dan delete pada tabel karyawannya. Kita grant insert, koma, delete on db keamanan dot karyawan. Nah, db karyawan tuh admin gaji lokal host. Nah, sudah kita plus privilege. Privilege. Nah, sudah kita run. Sorry, kita run, kita refresh. Nah, kita lihat admin gaji. Nah, di sini admin gaji sudah berperan sebagai administratornya. Ya, terus lagi.
Nah, pin gaji sudah menuju ke tabel keamanan dan karyawan. Selanjutnya, buat soal kedua, tadi soal kedua, buat user auditor yang hanya bisa melihat data, tetapi tidak bisa melihat kolom gaji. Nah, nah, misalnya tadi buat user lagi, sama seperti tadi, di sini soal dua. Nah, sama kita copy saja, kita ganti create user auditor. Auditor. Auditor identify by audit. Misalnya kita password audit 789. Nah, sudah. Kita refresh, kita lihat. Nah, sudah ada auditor di sini. Habis itu kita create view, view karyawan, view auditor, as selection, ID, nama, jabatan, from karyawan. Nah, sudah. Itu grand selection on DB keamanan dot pw underscore karyawan underscore auditor. Itu tadi audit, kita copy saja. Nah, titik koma. Nah, sudah. Kita ini coba kita hapus dulu. Kita run, kita refresh. Nah, sudah ada PM-nya. View PM Auditor. Nah, selection karyawan, IDS, ID karyawan, nama S, nama karyawan, jabatan S sebagai jabatan from karyawan. Nah, di sini kita grant selection on database. Kita run, kita refresh. Nah, kita lihat di sini ada PM, di sini kita lihat di sininya auditor. Nah, sudah. View database keamanan PM karyawan auditor. Ya, di sini selanjutnya soal ketiga di sini kita tulis soal dua. Oke, di sini soal ketiga. Soal ketiga apa? Selanjutnya di sini soal ketiga, lakukan pencabutan akses semua user yang telah dibuat. Semua akses user yang telah dibuat. Kita revoke aja. Revoke all privilege on database keamanan titik karyawan. No, no, no. Karyawan bintang from. Nah, apa yang mau dihapus? Staff satu, staff, staff satu, X, lokal os, kurung. Nah, sorry, satu,
Ini untuk HR, Dev 1, admin gaji. Nah, di sini untuk HR 1, di sini untuk Dev 1, tadi Dev 1, di sini untuk admin gaji, di sini untuk auditor. Auditor. Nah, sudah kita run. Tahap 1 kita run. Oh, oh. Atau kita bisa buat di sini drop user satu persatu. Drop user satu persatu. Kita refresh dulu. Kita lihat apakah udah ada yang hapus belum. Kita drop user satu persatu. Nah, Bang. Nah, kita refresh apakah udah hilang semua. Nah, sudah. Di sini user manajernya tinggal sisa root yang default-default. Sudah sekian berhasil dari soal ketiga tersebut. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.